Selamat pagi, di sini saya Christina Febrianti Sitorus akan mempresentasikan tentang gametosis pada laki-laki dan pada wanita. Nah, yang pertama di sini kita membahas tentang gametosis pada laki-laki atau yang disebut spermatogenesis. Spermatogenesis ini membentuk sel sperma. Prosesnya yang pertama langsung saja di sini. Yang pertama di sini disebut sel yang pertama ini disebut spermatogenium atau yang disebut juga sebagai sel induk sperma. Sel spermatogenium ini bersifat atau berkromosom 2N dan membelah secara mitosis. Nah, setelah membelah secara mitosis, ini akan menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer ini berkromosom diploid atau 2N karena dia mengalami pembelahan secara mitosis, jadi kromosomnya tetap 2N. Kemudian spermatosit primer ini membelah lagi menjadi 2, yaitu menjadi spermatosit sekunder. Membelahnya secara meiosis. Meiosis pertama. Karena membelah secara meiosis, maka kromosom atau sifatnya menjadi haploid atau N. Kemudian spermatosit sekunder ini membelah lagi masing-masing menjadi 2, menghasilkan spermatid. Spermatid ini membelah secara meiosis 2. Meiosis 2. Sehingga sifatnya atau kromosomnya juga N. Kemudian spermatid ini berubah menjadi spermatozoa setelah dimatangkan. Menjadi spermatozoa atau sel sperma. Nah, dari proses spermatogenesis ini menghasilkan 4 sel sperma. Yaitu ini 2, 3, 4. Nah, di mana sih prosesnya ini terjadi? Dari spermatogenium sampai spermatid ini prosesnya terjadi di testis atau lebih tepatnya berada di tubulus seminiferus. Nah, sedangkan proses pematangannya itu berada di epididymis. Nah, itu adalah proses dari spermatogenesis. Kemudian berikutnya ada proses gametosis pada wanita atau oogenesis. Oogenesis ini merupakan untuk membentuk sel telur. Yang pertama, di sini ada sel yang pertama itu disebut oogonium atau sel induk ovum yang bersifat atau berkromosom diploid atau 2N. Oogonium ini akan membelah secara mitosis. Nah, membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Karena membelah secara mitosis, maka kromosomnya atau sifatnya masih sama, yaitu tetap 2N. Kemudian oosit primer ini membelah lagi menjadi 2, tetapi memiliki ukuran yang berbeda. Ukuran yang besar dinamakan oosit primer, ukuran yang kecil dinamakan badan polar. Nah, oosit primer ini membelah secara meiosis. Meiosis 1. Sehingga kromosomnya menjadi haploid atau N. Kemudian oosit sekunder ini membelah lagi, tetapi membelahnya sama seperti oosit primer, ada yang besar dan ada yang kecil. Yang besar dinamakan ootit dan yang N dinamakan badan polar. Nah, badan polar yang pertama ini juga membelah, karena kecil dia juga tetap membelah menjadi kecil-kecil. Nah, ketiganya ini dinamakan badan polar 2. Mereka membelah, oosit primer dan badan polar ini membelah secara meiosis juga, meiosis 2. Kemudian ootit ini berubah menjadi sel ovum. Nah, pada proses oogenesis ini
oogenesis ini hanya menghasilkan satu sel ovum yang fungsional atau siap pakai. Sedangkan ketiga badan polar ini tidak digunakan lagi karena tidak mendapatkan cukup isi sel, sehingga ketiga badan polar ini menghilang atau sudah tidak digunakan lagi. Nah, seperti itulah proses dari oogenesis dan spermatogenesis. Oh iya, di mana terjadinya oogenesis ini? Dari oogonium sampai oosit sekunder, proses ini terjadi di ovarium. Sedangkan dari ootit ke sel ovum ini terjadi di tuba Fallopi. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih.